Logikanya kalau karpet mau jatuh tinggal bruk gini kan. Ini jatuhnya gini nih, set, naik lagi. Nah iya itu. Naik lagi kuprak. Halo teman-teman, balik lagi ke Akisok Podcast. Asik, ini udah minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Sekarang kali ini ada bintang tamu kita. Asik, bintang tamu nggak tuh? Yes. Bintang tamu kita yang metal banget ini. Ya guys, sambil ngerokok lah biar enjoy, yoi gak? Santai-santai. Pakai baju Italia. Abis menang kemarin ya? Yoi. Oke, kita perkenalkan aja. Di sini ada Dimas Lazuardi. Nggak mungkin sih kalian nggak tahu. Masa nggak tahu Dimas paling ganteng Abang None kan ya? Mas ya sempet Abang None. Oh no, Abang None no. Itu Abang Jopan, bukan Abang None. Oh iya, Abang Jopan ya. Tapi dulu gua Abang None sama Dinyo. Iya, kelas 1. Oh iya, kelas 1 sama Dinyo ya. Kalau Dimas sama Feby itu apaan sih, Mas? Gua tuh dulu fashion show baju muslim. Baju muslim. Iya, lupa. Yang juara 2 ya? Iya. Hadiahnya sampai sekarang itu piala yang belakang ya? Itu bukan. Kemarin habis kirain. Itu pas gua lulus kuliah dikasih temen gua. Oh, dikasih. Dikasih enggak tuh kayaknya. Hah? Iya, dikasih. Oke, Dim. Gimana nih kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, gimana? Cuma dompet segala urusan. Kenapa? Wah, dompetnya seret kayaknya nih. Iya, belum lah tengah bulan. Belum gajian lagi. Iya, benar. Sama nih. Makanya kita lagi nyari duit ini. Iya. Iya. Ya, lanjut. Gimana nih, Mas? Gue pengen kepo sedikit boleh ya? Ya boleh. Banyak sih, banyak. Oh, itu banyak. Tahu gue pokoknya banyak. Ya siap. Gimana nih kesibukan lu setelah lulus dari SMA? Lulus SMA. Ya lulus SMA ya seperti yang udah pernah tahu mungkin ya teman-teman ya. Gue langsung kuliah, sibuknya itu aja. Kuliahnya apa tuh jurusannya? Komunikasi. Jadi adalah salah satu universitas daerah Tangerang Selatan tuh. Oh ya. Di situ ya alhamdulillah gue 4 tahun selesai kuliah. Dan bisa dibilang tepat waktu apa agak ngaret dikit atau lebih cepat? Bisa dibilang tepat waktu sih mungkin ya, karena gue lulus 2018 akhir. Oke. Pinter juga lu, Mas. Alhamdulillah. itu ada nyontek-nyonteknya gak tapi? Ada nyonteknya gak? Biasa lah nyontek-nyontek mah. Ya kan namanya kuliah kan beda sama sekolah ya, ujiannya nggak selalu tertulis gitu, ada juga yang praktek, ada juga yang tugas. Dan gue juga ngambil skripsinya juga nggak yang susah lah, yang gue kuasain aja. Oh ya benar ya, biar nggak pusing sendiri lah ya, ngapain repot-repot kalau misalnya bisa ada yang bisa dikuasai gitu kan. Nah iya betul. Nah itu juga ya, gue lumayan lama sih ngerjain skripsi, harusnya kelar 4 bulanan, itu gue sampai 7 bulan lebih lah kalau nggak salah, karena emang di tengah-tengah agak males ya. Nah, nih bisa diceritain nggak tuh kenapa bisa ngaret sampai 7 bulan selain males? Ngaretnya karena mungkin gue stuck sih pas di bab 3 atau bab 4 sih gue stucknya, karena itu kan ya bagian intinya lah penelitiannya, benar-benar hasilnya di situ, karena ya namanya penelitian yang bobo agama ya. Karena kampus gua kampus berbasis agama, jadi memang nggak bisa sembarangan gitu masukin teori atau apalagi bawa ayat-ayat Quran gitu kan. Jadi harus hafalan itu. Hafalan, gua pas sidang aja ngaji gua. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sih Mas ya. Harus terkontrol ya, jadi nggak bisa main asal aja ya. Iya, kalau misalkan cuma teori materi biasa gitu ya, ilmu biasa kan, ya cuma berdasarkan literatur, jurnal atau buku-buku. Kalau Al-Quran kan ada pertanggungjawabannya juga kan. Iya benar. Apalagi bawa hadis, kayak gitu-gitulah yang bikin agak madet sih waktu itu. Mit, gue langsung pengen nembak pertanyaan yang ditunggu orang-orang, Mit. Cuman apa nih anjir?
kali gitu. Itu ngomong kasar nggak apa-apa kan ya kan gue suka keceplosan tuh. Gak apa-apa. Masalahnya Kita mau bebas. Kemarin ini Mas banyak yang nanyain ya, Mit ya. Hmm. Yang nanyain kalau Dimas single nggak sih? Ini dia. Iya. Ini semua orang tahu kayaknya nih mah. Apa Masa jawaban itu? Ya, Enggak, sekarang masalahnya kali gitu dari kelas Akisoak ada yang nanya gitu. masa sih? Tapi nggak boleh kasih tahu ya Mit ya Gak namanya. boleh kasih tahu siapa dia, nggak boleh kasih tahu, itu masih anonim, dia masih malu-malu Mas, lu cari tahu sendiri aja pokoknya. Gila lagi. Ya sekarang sih emang masih single sih. Iya. Tapi berapa tahun? Yes. Dari 2017 mungkin. Dari 2017. Udah lama, udah 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Nah itu mungkin orang itu bingung kali ya, Mit. Single nggak ya? Iya, single Dia- nggak nih? Dari SMA ternyata nungguin jawaban itu. Dia kepo Mas, Iya. itu punya pacar apa enggak? Iya. Gitu. Dia nungguin lu, bayangin dari SMA sampai sekarang udah berapa tahun Mas? Lu SMA, jomblo aja baru 4 Iya. tahun. kita lulus 2014 ya. 14, 7 tahun. 7 tahun. Oh. Itu dihitung dari lulus. Kan dia Iya. dari kelas 2. Ayo lu Mas. Jadi disidang nih gue, anjir. Oh Ya, yang penting jawabannya udah ada sekarang ya. Iya. Udah ada. Jadi Nah, soalnya emang gua apa? Ya, lanjut. Soalnya gue kan emang ya tau lah pas SMA gue punya pacar kan, kuliah juga punya, cuma emang gue jarang publikasi aja. Nah, nih, Publikasi. selama kuliah nih, itu, katanya punya itu. pacar nih. Iya. Ada. Gue pengen nanya nih, siapa orangnya? Enggak. Iya nggak? Siapa orangnya? Ini aja. Hmm. Kalau siapa orangnya emang kan privasi lu ya. Hmm. Gue pengen tahu nih. Berapa orang? Anjing. Itu bener. Ada berapa Ada berapa? gebetan lu? Atau Kalau pacar gebetan lu selama di kampus, selama kuliah? jadi kesini ya nanyanya. Kalau gebetan aduh, lupa gue. Oh lupa, banyak berarti. Oh, banyak nih. Iya, banyak cuy. Ada sih beberapa ya, sekitar kalau gebetan ya nggak ya sampai jadian 5 sampai 6 mungkin ada. 5 sampai 6. Keren. Nah itu yang bedanya apa tuh Mas? Yang buat jajan yang mana? Aduh, Sama- gua nggak main. Sama nyontek, Iya. Soalnya ya. jemput. Kayak bagian antar jemput sih sama jalan aja sih. Bodyguard sama tukang ojek lah. Oh, Tapi lu yang cuma tukang- dijadiin bodyguard sama kang ojek doang? Iya. Ya, elunya yang Parah dijadiin banget, Mas. tukang ojek. Ya, guanya aja yang modus juga sih. Sialan. Ada modus. Ya tau lah, zaman itu gue lagi ya habis gimana ya? Bandel-bandelnya kayaknya. Iya, Hati gitu ya. bandel yang Oh, dimaksud bisa itu tahan. nyontek ya, nyontek biar lulus ya. Ya, itu Nah, mah. iya tuh. Lu antar Banyak sih bandel yang banyak juga, yang lain juga. Yang orang-orang nggak tahu. anjir gua Bandel-bandel di belakang pokoknya ya. Cuma gue mau cerita aja lah, ini biar gue keep sendiri aja. iya. Oke. Ntar Paling teman-teman yang terdekat gue kayak ya Ajis mungkin yang sering main sama gue, kalian tahu lah ya. Ya mungkin dia lah yang tahu. tapi Dia ntar juga kalau nggak gue ceritain semua. tapi kalau kita udah selesai ini recordingnya kasih tahu kita juga ya. Dijebak nggak nih? Enggak lah. Udah selesai recording masih di record lagi. Kita mah nggak jahat, Mas. Iya. Paling dipublish aja langsung. Publish langsung. Oh buset. Padahal buat Santai sih. Ya nakal-nakal biasa sih, nggak yang kriminal sih kalau gue. bagus. Yang penting jangan kriminal lah. Enggak. Betul. Insya Allah kalau kriminal mah nggak nyampe ya. Kalau agak menjurus sedikit mungkin iya sih. Menjurus sedikit. Mas, Hmm. kira-kira ada berapa cewek yang lu manfaatin buat lu dapetin nilai di kampus? Dari 6 Kalau- itu ada berapa? Iya. Gebetan dari 6 enam ya. Nilai ya nggak Yang ada sih. dimodusin buat nilai ada 9. Nggak ada sih. Banyak Kalau juga. buat nilai gue nggak pernah deketin cewek ya. Gue pernah buat apa ke cewek, tapi lebih ke teman yang pintar lah. Cowok. Mau cewek cowok itu ya bebas itu, yang Lu- penting dia bisa bantu gue masalah nilai kuliah sih. Berarti lu nggak manfaatin cewek Nggak. buat kayak ujian biar bisa nyontek. Lu lebih ke temen lu sendiri ya? Iya kayak ya biar ngobatin gabut gue, ngobatin. Oh,
Kayak gitu aja sih yang buat senang-senang lah istilahnya. Brengsek juga lo Mas. Gimana ya? Buat brengsek. Iya. Tadi kata temenan dimanfaatin cuman buat nyontek doang, lu parah lu Mas. Tapi akhirnya kan dapat piala, Mit. Enggak apa-apa. Oh iya, dikasih pahala. Piala. Pahala dari Tuhan, bukan dari teman. Mantap, Mas. Tadi kata lu kuliah lu di daerah mana, Mas? Tangsel, Ciputat. Itu lu kesana dari rumah lu tiap hari berangkat apa lu ngekos? Dari rumah. Gua semester awal gua tinggal di rumah bibi gua di Sawangan. Kan ada yang dekat. Ya, lumayan dekat. Terus dari semester pertengahan sih tingkat 3 kalau nggak salah gua baru pulang balik dari Cipayung. Karena dulu di semester awal gua banyak jadwal padat di kuliah pagi. Aku telat lah biasa. Jadi gue nyari aman. Kalau dari sini lumayan soalnya udah gue yang sering kesiangan bangunnya di jalan macet sampai sono telat dikunciin sama dosen. Gitu-gitu lah klasik lah. Dikunciin. Iya, kosannya yang dikunciin. Makanya ada aja dosen yang kayak gitu kan. Iya. Nah, pas semester tengah tuh tingkat semester 4, 5 ke atas tuh kan udah mulai longgar tuh. Jadi gue udah bisa milih jadwal yang siang ya. Gue dari Cipayung dari rumah. Cuma 20 kilo lah, sejam perjalanan. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Yang paling lu kangenin dari SMA yang gak bisa lu dapet di zaman kuliahan itu apa? Wah, banyak. Coba dong, cerita dong, banyak. Ya, nongkrong bareng gitu kan, sampai lupa pulang. Kalau kita ke WB kan, padahal rumah gua tinggal ke belakang doang. Nongkrong lupa pulang tapi iya, paling hari Sabtu tuh kalau kita pulang hari Sabtu tuh padahal kita pulang jam 12 ya. Ya, gue bisa nyampe rumah tuh sama motornya. Iya, sama motornya tuh sampai rumah paling jam 5 sore baru pulang. Padahal kan tinggal ke belakang doang gitu kan, kalangan portal. Cuma ya karena emang asik ya aja nongkrong sama teman-teman gitu, canda-canda, ngebersihin tetangga gitu kan. Berarti di kuliahan beda nongkrongnya? Kalau di kuliahan nggak sebebas itu. Kalau di kuliahan tuh nongkrong ya kayak kita habis organisasi lah. Gue kan termasuk yang aktif ya dulu gue ikut radio kampus. Ya paling sama mereka nongkrongnya itu karena habis kumpul, habis apa, habis itu pulang. Nggak sebebas kayak SMA dulu. Iya. Kalau lebih leluasa, lebih bebas nongkrong sih pas di SMA, jujur aja. Itu salah satunya. Terus ada lagi kalau kita di kelas tuh dulu kan lu tahu lah anthem kita ada aku di sini kita gitaran, ya kan? Iya benar. Iya. Suka ganti-gantian tuh yang bawa gitar, kalau nggak gua Aji, siapa lagi sih yang biasa bawa gitar lu Met ya? Berdua doang udah. Ya pokoknya di belakang tuh, di jajaran belakang kita nyanyi kalau di kelas kosong ya kan? Iya. Itu sih. Terus ya biasa lah main game yang kalau gue ngeliat lu pada tuh kelakuan lu main game yang Subway dulu ya. Oh iya. Ada taruhannya yang kalah minum yang kalah makan apa. Itu menurut gue seru sih. Dan di kuliah gue nggak nemu itu. Berarti kalau cerita yang nggak bisa lu lupain dari zaman SMA itu sih ya yang salah duanya ya. Yang gue ingat banyak sebenarnya, cuma yang bisa gue sebut sekarang itu sih yang paling berkesan. Nah itu kan yang paling berkesan. Salah dua yang paling berkesan. Ya. Kalau seseorang yang paling berkesan buat lo zaman SMA siapa? Boleh. Siapa nih Mas? Hati Mas, jangan salah ngomong soalnya ada yang nanyain mulu dari kemarin. Itu baru gue pengen ngomong. Dari di mana Daki Soak apa di? Iya. Semasa lu SMA aja gitu. Masa SMA. Iya. Siapa ya? Jangan salah ngomong, hati-hati ya. Kayaknya lu tahu jawabannya. Masa sih? Tapi kalau kita tahu, terus yang nonton nggak tahu gimana Mas? Penonton kita jutaan nih Mas. Nggak satu sih. Banyak nih. Yang paling nggak satu sih. Dalam hal apa dulu nih berkesannya deh? Dalam hal apa dulu? Ya dari yang pertama yang paling simpel ya, soal
asmara aja. Iya. Ya kalau asmara mah ya gak usah ditanya lah. My ex. Oh, mantan lo. Siapa? Lupa gue namanya. Imron. Adik kelas lu. Oh iya, Imron. Aduh, Imron anjing. Kata gua ini kali udah belok. Adalah inisialnya. Enggak, inisialnya H ya. Enggak, Mas. Soalnya kita inian tipe sensornya Imron gitu. Iya. Oh iya. Imron itu sensor. Hai. Ya dia sih kalau udah di asmara ya. Karena emang di SMA kan gue cerita asmara gue paling lama ya sama dia. Sama dia, si Haji Imron tadi. Ya, Haji Imron. Itulah ya pokoknya itulah. Kalian tahu lah, mungkin anak-anak kisok nggak ada yang nggak tahu ya. Gimana gue bucinnya dulu. Bener. Sampai ketahuan tukang gas ya. Iya. Ketahuan. Iya, sampai ketahuan. Tunjuk dong. Tadi. Iya. Kalau suara paling gitu sih, ya klasik lah ya pacaran sama kayak orang-orang anak SMA pada umumnya. Ya lah. Cuma ceritanya nggak terlalu yang hebat-hebat, yang dramatis gimana enggak sih. Tapi sampai sekarang tuh Mas masih nggak bisa dilupain. Ya kalau sekarang mah udah inilah. Udah berangkat mana-mana. Nah itu buat teman kita yang nanya, dia Dimas udah move on ya, jadi bisa bisa langsung di WA aja kan, ada di grup WA. Iya. Ya Dimas aja. Nah selanjutnya nih Mas, tadi kan soal asmara. Ya yang lu anggap sohib banget siapa gitu? Ya Kisoha. Sampai sekarang apa dulu? Ya dari zaman dulu sampai sekarang lah. Ya. Gue bukannya mendiskreditkan teman-teman yang lain ya, tapi memang karena ya kalian juga tahu lah, dari dulu gue deket sama siapa sampai sekarang yang teman SMA ya Haji sih yang paling. Wah Mit, kita enggak Mit, udah Mi ya? Udah ya? Kita enak ya? Makasih ya Mas ya. Makasih Mas. Makasih ya. Yang paling dekat sampai saat ini ya kan. Karena emang ya sampai dari SMA, kuliah, sampai sekarang gue kerja pun kontek-kontekan main sama dia ya. Kalian mungkin sering lihat di Instastory gue kan di. Tapi nggak satu kampus kan ya? Enggak, beda. Beda. Cuma emang dulu sebenarnya gue tuh pengen main sama semua, sama lu, sama Jovan kan jauh ya, gue ongkosnya mahal gitu kan. Kecuali kalau Jovannya kesini, pengen sama semua, cuma gue merasa saat itu yang gampang buat dihubungi dan diajakin dia. Ya pun mungkin sebaliknya yang gampang dicari gue gitu. Oh iya benar. Ya, tapi kalau zaman SMA sih ya semua berkesan ya, maksudnya. Nah lu juga. Ya, teman-teman terutama anak-anak laki nih yang dulu tuh, solid ampun dah. Karena anak laki cuma kamar bareng, mau susah bareng gitu. Kenapa? Karena anak laki cuma dikit. Anak laki cuma dikit. Iya, itu faktornya itu. Kita lebih bersyukur ya. Iya. Nggak repot. Iya, karena gimana ya, gua kan hitungannya dulu anak baru di Jakarta ya, gua kan pindahan. Temen gue dikit gitu, kalau gue nggak temenan sama kalian ini, gue temenan sama siapa lagi gitu. Iya benar. Iya. Ya kalau dibilang berkesan, semua punya kesan masing-masing, cuma yang kesannya sampai saat ini yang dekat sama gue ya si Ajis, ya paling banyak yang paling gampang mereka gitu ya. Yang paling gampang gue main. Yang paling gampang diajak keluar lah sama ya. Karena mungkin kan nggak semua kesibukan orang sama ya. Betul. Gue pengen ngajak lu, mungkin ini Samit lagi sibuk apa, Jovan apalagi jauh kan, kesininya berapa tahun sekali sekarang mah. Terus teman-teman yang lain juga ya dengan kesibukannya masing-masing lah gitu. Iya benar. Makanya gue kemarin senang banget pas ada reuni virtual itu, akhirnya kita ketemu ya walaupun nggak langsung, ya bercanda-bercanda kita keluar lagi gitu. Masih bisa tatap muka lah yang penting ya. Iya benar. Udah lumayan banyak juga sih kemarin yang ikut ya. Mudah-mudahan buat yang selanjutnya full satu kelas. Amin, mudah-mudahan harus sih ya. Nah, siapa lagi kan gak ada yang kangen kayaknya jokes Jayus gue selama sekolah ya. Mas, lu sama Ajis juga bikin YouTube kan? Oh iya. Sama Raka. Anjing ditanya kan bener. Nah, kita pengen nanya nih. Tadi sama Samit juga udah ngobrol. Kenapa nggak upload lagi? Banyak faktor sih, Jo.
Cewek. Tuh. Cewek. Cewek. Enggak. Kalau cewek sih dari gua enggak ya. Ini dari sudut pandang gua ya. Ya, dari sudut pandang lo. Dari sudut pandang gua pertama sekarang yang mengganggu banget kesibukan sih. Ya gua kerja sekarang. Emang gua kerja di rumah WFH, cuma jenis pekerjaan gua ini lumayan menyita waktu. Ya kan? Karena ya gua kerja kebetulan di media sekarang dan gak sempat lah mikirin hal-hal itu gitu. Kalau untuk sekarang, dulu tuh sebenarnya lebih banyak waktu ketika gue sebelum kerja ya. Cuma kayak yang persiapan dari kitanya kayak yang belum matang aja gitu. Kayak kita udah bikin, ini penilaian gue ya, kalau penilaian Aji sama Raka mungkin bisa beda. Apa yang udah kita bikin tuh, gue sendiri belum merasa puas gitu. Gue belum nemu patternnya yang bagus nih biar kita naiknya gimana gitu. Ya, gue kayak channelnya udah 3 juta ya subnya. Kalau di mimpi gue sih iya. Gue kira 3 jutanya ditambah lagi sama 5. Jadi 90. Iya. Iya 90. Ya berapa ya, gue juga udah lama ngecek, udah lama gak megang gue. Itu sih sempat sebenarnya pengen punya niatan buat nerusin lagi. Waktu belum ketemu. Terus juga konsep, ide juga itu yang susah tuh. Pengen apa sih yang kita buat ini, buat dari ini gitu kan. Cuma ya kalau kita pengen bikin ini gitu kan, udah ada konten orang lain. Jadi lebih ke kendalanya di ide konten kita sih. Itu biasanya kalau sebelum lu bikin video kayak gitu yang punya ide bikin apa sih kayak punya ide bikin video siapa? Videonya itu gimana? Bareng-bareng ide kontennya. Bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Tapi kalau ada salah satu orang yang nggak suka, jangan kayak gitu, kayak gini dong. Ya kita diskusi. Pokoknya jangan ada, ya boleh beda pendapat, cuma kita harus cari penyelesaian. Jalan tengahnya ya, tetap. Ya karena kan kita bukan media besar lah gitu, kita bukan channel yang subscribernya banyak, bukan yang udah pro gitu. Kita juga masih belajar, gak usah bikin ribet lah gitu. Kalau bisa kita bikin konten itu sesimpel mungkin, apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu. Ya kita lakuin aja apa yang kita bisa, cuma kadang kendala di guanya banyak konten, gua kadang ide kurang, terus masalah pengerjaan, kadang editing juga mut-mutan guanya. Ya balik lagi lebih ke apa ya, komitmen dari masing-masing kitanya juga belum sepenuhnya buat channel ini gitu, ngerti nggak? Ngerti. Iya, masih belum sepenuh hati ya ke channel. Betul. Itu ya. Betul. Dari gue pribadi sih begitu. Jadi yang kayak yakin nggak yakin, kalau gue nih yakin bakal jalan nggak, nih yakin bakal sukses nggak, nih yakin bakal jalan terus apa stuck di tengah jalan, itu yang kalau masalah diriku sih itu. Tapi nih Mas, sebelum terlalu jauh bahas soal channel lo ya, kira-kira bisa ceritain nggak pertama kalinya lu mau ngebentuk itu channel DAR Dimas Aji Raka ya? Pertama ide itu dari Aji sama Raka. Karena dulu kita di tahun 3 tahunan yang lalu ya kita kan sering main bertiga bareng. Ya biasalah ngumpul nongkrong, paling ngopi gitu-gitu kan. Ya kita ngobrol kan, bercanda-bercanda, ngejok segala macam lah, ada aja hal-hal aneh, hal-hal seru yang kita lakuin. Mereka punya ide gimana kalau kita kontenin ke YouTube. Kalau nggak salah ya ini ceritanya gitu. Mereka nanya ke gue, gimana menurut lo? Ya gue ayo aja gitu, gue daripada nggak kita main nggak jelas kan. Kalau bisa dikontenin, apalagi YouTube gue waktu itu lagi naik-naiknya, bisa diduitin kan katanya ya. Iya. Kenapa nggak kita coba? Ya udah boleh deh kata gue. Sekalian ini gue memanfaatkan ilmu broadcasting yang gue dapat di kuliah gue. Ya gitu awalnya. Tapi kalau bikin konten jangan mikirin duitnya dulu. Nah itu salahnya dulu harus mindset gua dan mindset kita itu dulu. Ini versi gua ya, nanti lu boleh konfirmasi ke Ajis kalau ada, takutnya gua yang salah. Kalau mindset gua gitu awalnya, kayaknya kita terlalu mengejar ke situnya, mengejar monetizingnya ya. Awalnya ya, cuma di tengah-tengah gua sempat mikir, kayaknya kita jangan ke situ dulu gitu. Kita bikin apa adanya dulu aja, yang penting jalan lah, mau ada yang nonton mau kagak.
peduli amat lah gitu, gue mau bikin aja berkreasi aja dulu lah gitu kan, berkarya dulu. Nah gue sempat kayak gitu bilang juga, tapi pada kenyataannya di tengah jalan stuck lagi. Apa tuh kira-kira yang bikin menghambat tuh, Mas? Kalau dari gue mood sih yang kadang naik turun. Tapi rencananya itu bakal lanjut, Mas. Bakal kita bakal ngelihat video-video baru gak? Keinginan gue sih lanjut, cuma gue nggak mau terlibat di depan kamera. Emang apa? Oh, jadi lo mau jadi main behind the gun aja gitu? Iya, gue jujur aja ya, gue tuh agak kurang pede sebenarnya. Tapi dari video-video yang sebelumnya, lu itu tuh nggak kelihatan ini? Iya, tapi di situ sebenarnya gue nyembunyiin ketakutan gue. Yang penting coba aja dulu ya lu ya. Iya, itu dulu, coba dulu lah. Gue sebenarnya jujur aja ya, walaupun peduli amat mau nonton suka apa enggak, gue emang mindset gue itu nonton suka apa enggak, yang penting gue bikin. Mau banyak apa enggak yang nonton gue nggak peduli, yang penting gue bikin. Tapi pas gue ngejalanin, anjing kok gue meter ya. Makanya gue di video kadang banyak tingkah nggak jelas itu sebenarnya gue menutupi kegrogian gue. Oh ya. Itu padahal gue nonton mulu Mit, biar nungguin apa? Nungguin giveaway-nya anjir. Mana nih giveaway ya? Anjir gue giveaway ya, subscribe dulu biar giveaway ya. Guanya aja butuh giveaway, gimana mau kasih giveaway ke orang? Iya gue pengen nungguin juga. Kan, mana nih giveaway ya? Ya Allah. Pengen sih gue cita-cita kayak gitu kayak orang-orang gitu bikin giveaway ya, tapi gue nungguin giveaway. Perkembangan channel YouTube kita, gue sama teman-teman sama Raka, tunda dulu deh mimpi itu. Moga suatu saat aja lah bisa terlaksana gitu. Ya, biar mikirin ide dulu ya buat sekarang. Iya, biar matang dulu deh, biar intinya apa ya, gue pengen kita benar-benar siap dulu deh. Tapi ya itu gue untuk selanjutnya, karena gue merasa nggak pede, jujur aja lama-lama gue kayak kalau depan kamera tuh ini kayak gini aja, gue sebenarnya agak ikut nih. Iya. Apa namanya, siap dulu lah. Siap. Matengin dulu. Jadi ntar kalau lu udah masuk lagi ke YouTube-nya udah sesuai keinginan ya. Berarti harus ditunggu nih konten barunya. Ya, insyaallah doain aja semoga ditunggu nih. Semoga aja lah. Semoga Aji sama Rakanya juga ada waktu dan semua sehat lah ya. Kita bisa dapat ide baru, bisa ngembangin lagi channel itu dan kita bisa jalan lagi. Doain aja. Amin. Cerita yang paling nggak bisa lu lupain dari zaman SMA itu ceritanya apa? Cerita yang nggak bisa, gue ingat aja ya. Gue udah banyak lupa nih soalnya. Kalau lupa berarti bukan nggak termasuk jawabannya kan? Iya. Saking banyaknya mungkin karena kan ya tahu sendiri lah, kita lagi sekolah, kita banyak tingkah kan. Banyak lawan kita yang mengundang cerita, entah itu konyol, entah itu menyedihkan, entah itu senang atau apa, ada lah pasti. Tapi yang salah satu yang paling gue inget sih yang pernah diomongin pas di reuni ya waktu itu ya, yang kata di musola tuh yang nungguin Ajis tidur tuh. Oh. Itu salah satu momen terepik sih menurut gue. Coba dong ceritain. Itu kan kita abis istirahat kedua ya kita ya. Istirahat, iya. Itu mau buat apa sih, buat PM? Bukan. Itu istirahat kedua. PM apa sih itu namanya, yang orang-orang udah pada pulang tapi kita doang. Kita kelas plus. Iya, gara-gara kan kita pulangnya belakangan kan, belakangan. Iya. Nah, waktu itu tuh kita istirahat kedua, pelajaran terakhir gue ingat PAUR, MTK kan, matematik ya. Ini Samit pasti ketawa denger ini sih. Waktu itu kita selesai makan di kantin, sholat zuhur bareng-bareng kan jamaah. Nah niatnya itu mau ngerjain Ajis, karena kan habis sholat nggak langsung ke kelas ya, pengen nyantai dulu, tiduran lah. Nah si Ajis tuh tidur kan tuh gitu. Nah kita pengen dia sampai pulas terus kita tinggalin. Nah ternyata dia juga ngibulin kita, dia pura-pura tidur. Anjing tuh orang, sebelum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, ternyata dia nggak tidur. Ujung-ujungnya kita lama kan di situ di musola gara-gara dia doang. Waktu itu ada yang SMS, si Tika apa Nurul yang SMS, siapa sih waktu itu lupa gua. Sampai tambah terus.
Nurul ya? Nge-WA. Kayaknya gue juga ngechat gitu. Paul marah-marah katanya. Lu pada di mana? Kan gitu anak laki semua tuh, kompak tuh. Gak ada satupun anak laki di kelas. Nah, jam terakhir kan. Ya udah akhirnya kita naik, nih summit, mulai aksinya. Gedor-gedor kenceng banget. Ibu kok Paul marah-marah. Gue takut tuh dibanting nih, udah tahu dia pembelat. Gitu aja. Anjir, udah tuh kita nggak boleh masuk, selesai pelajaran orang-orang pada pulang kita diceramahin. Jam kita diceramahin tuh nggak salah. Tuh, satu. Memalukan sih sebenarnya. Iya, yang paling itu tuh. Terus yang kedua, yang di Bali. Nah, ini Ajis juga nih, emang Ajis sumber kekacauan nih. Nah, lu Jis. Yang dia tidur, cariin Jis. Yang dia habis minum antimo, terus kita tinggal makan, dia tidur, mulutnya kita mau apa tahu. Iya, gue inget. Ada nasi, ada kacang apaan tuh di mulutnya dia, terus kita foto, kita sebar satu disk kita foto profil apa dulu zaman kita BBM ya? BBM Messenger ya? Iya. Foto dia semua lagi tidur mangap dan di dalamnya ada segala macam makan. Ada nasi, kacang. Kita makan nasi, dia tidur aja sampai akhirnya kita baru kelar makan dia dibangunin supir. Iya. Itu aja sudah cerita juga tuh di apa ya? Yang di video-video kita yang kemarin lu share tuh. Ya emang itu salah satu cerita yang menurut gua kocak sih. Terus Jungle Land sih yang paling Jungle Land ya. Jungle Land. Belum ada yang ngebahas ya Jungle Land. Yang gua rumahan tuh, gue inget banget tuh gua Aji Silvia sama Nurul, gua berempat satu kereta lah istilahnya ya. Itu gua ngedorong pocongnya jatuh nggak bisa bangun. Buat Mas lu parah banget. Gua kira setannya bohongan gitu ya kayak apa? Itu gara-gara gua kan, gua bilang bohongan. Iya bohongan, taunya. Oh iya, gara-gara ya. Taunya orang kan. Iya, gua bilang pocongan duduk di kereta gua, samping gua pisan, gua kaget, gua dorong palanya jatuh. Aduh, itu gua bilang robot doang, tenang aja robot doang kalau hari Selasa. Anjir nih. Taunya setannya manusia orang beneran aja, kok ngikutin gitu gua robot. Taunya anjing beneran. Gua saking kagetnya itu tanpa pikir panjang karena gua kaget ya, gua juga agak penakut dulu. Itu beneran gua dorong setannya. Dan dia jatuh, dia nggak bisa bangun. Itu sih momen Jungle Land yang gue ingat. Jungle Land gue sama Yuke duduknya. Terus belakang gue nggak tahu siapa, Diki kalau nggak salah. Sama siapa gitu gue nggak ingat. Sama kayak gitu juga didorong sama Yuke. Bener-bener Yuke. Iya, kalau nggak salah Yuke bilang jelek loh. Asli sih itu sih yang Jungle Land, gue lupa itu Jungle Land. Sampai udah tutup sekarang ya Jungle Land ya? Iya serius udah tutup. Tutup karena pandemi ini. Gue kirain. Kita tuh dulu tuh banyak loh jalan-jalannya loh Jungle Land, study tour. Ya kan ya? Iya. Ada lagi nggak sih abis itu? Kemana lagi waktu itu ya jalan-jalan tuh ke Bali? Itu duit awan BPJS. Oh iya, bukan BPJS siapa tuh? Yang orang nyata profesi lupa gua. Ada lah yang bagi duit. Yang satu kelas dapat semua gara-gara kita. Yang iya. BPJS itu. Apa lupa gue itu? Iya pokoknya jenis kantor gitulah. Ke kantor wali kota ya? Ke wali kota. Oh iya benar kantor wali kota. Iya. Di Pondok Labu kan? Iya. Iya benar. Iya dari Bank DKI. Berapa sih itu? Gue lupa deh. 7,5 apa 1 juta sih? Oh iya gue ingat yang sampai tuh sampai sendal jepit. Gak boleh masuk. Ingat beda lagi. Yang pakai sendal jepit hijau itu. Yang pakai sendal jepit itu ke inian GBK. Oh ini apa kampus pameran kampus ya? Iya. Oh iya. Oh iya benar. Kita gue lagi waktu itu sama siapa ya? Gue sama Diki Riswanto. Dia kan bawa mobil. Gue ikut sama dia. Nah gue pas banget pakai sendal jepit gara-gara kan sebelumnya paginya hujan ya kalau salah tuh. Iya kesana gue pakai naik mobil si Diki Riswanto. Oh enggak. Yang ke wali kota itu yang kita naik motor terus nyari jalan tikus buat ngidain polisi karena waktu itu kita belum ada yang punya SIM. Bener gak sih? Kita sampai nyasar-nyasar. Iya, sampai nyasar-nyasar kan?
Besok kita ke ke BCA yang di Arundina. Bukan BCA aja, BRI. Oh, BRI ya, BRI. Iya, BRI. Iya banyak banget dulu ya kita dapat duit ya. Iya itu. Iya, lumayan. Langsung makan kan habis itu. Iya. Main tuh duit jajan sebulan gua aman. Buat beres PP. Ada lagi nggak sih kita jalan-jalan gitu? Gue banyak, cuma gue ingat berapa doang. Ada Jo. Apa? Yang kita ke puncak berempatan doang. Oh iya, yang ujian ya. Iya. Iya sebelum UN. Naik mobilnya Ajis. Kita berempatan doang. Iya benar. Yang kita pulang banget ya. Ya kita pulang mabuk. Cuma minum mix ya. Mix itu tapi masalahnya dari dulu di sama Ajis baru habis sholat di masjid itu ya. Iya, tahun. Ya kan lu tau gue dari dulu gue STM jadi sholat tuh makin jalan. Iya benar. Iya sholat kan terus gue sama Samit bilang udah lu duluan aja. Udah kita ngudut. Dulu kita di bawah. Iya. Padahal kita cuma ke warpat doang makan mie ya. Enggak ke warpat. Bukan di warpatnya Mas. Bukan di warpat ya. Di ini ya beda lagi para layang bawahnya. Iya, iya adalah itu gue lupa namanya ada gue yang maksudnya bayar goceng. Iya. Gue di fotoin Jovan tuh ada tuh. Iya. Masih ada di IG gue. Dulu ngajak sepupu yang kecil siapa aja? Julio ya, iya gue ingat. Iya sama Julio. Nah, itu. Dan itu hamin berapa UN tuh? Hamin 3 apa? Iya tuh. Kalau nggak salah itu hari Kamis. Ujian nasional. Nanti kita libur tuh. Iya. Sampai Minggu. Itu makanya. Kan itu kita pulang sekolah. Iya itu pulang cepet langsung. Orang gua berangkat aja pulang cepet. Iya, gua berangkat aja masih pakai celana SMA waktu itu. Gua ingat. Kita semua masih pada. Iya. Masih pakai SMA ya. Iya. Iya. Bener ya. Iya bener. Itu sih ya. Iya. Udah sih salah satu yang bisa gue ceritain yang gue agak inget itu sih. Sisanya banyak sebenarnya cuma harus dipancing dulu. Ini apa? Classmate. Oh, classmate. Kita pasti kebagian main semua. Karena cowoknya dikit. Voli gue main, bola main, basket gue enggak karena gue nggak bisa. Oh iya, basket gue nggak pernah ikut basket. Tapi udah masukin tim cadangan. Gue udah masukin tim cadangan doang. Iya. Kalau futsal, voli gue masih main. Karena emang gak ada lagi kita nantinya. Iya, futsal harus main. Voli sama basket. Voli. Banyak sih mau. Kan kita nyampurin cewek juga. Iya, kalau voli. Tapi kita nggak pernah pakai pemain cewek voli. Pernah, Fitria lagi. Oh Fitria ya pernah. Fitria dia pernah. Lu ingat aja lagi. Ingat soalnya gue ngomelin dia. Gue ngomelin dia, gue bersalah tuh, merasa bersalah anjing gitu gue. Momen volley yang gue ingat yang gue ngasih poin gara-gara nyundul bola, udah berasa main bola aja gue loncat, bola bukannya gue smash tapi gue sundul, gue inget banget tuh. Nah lu masih mending Mas, pas lagi volley gue tendang ke atas, langsung kemana tahu. Bolanya gak ketemu ya? Iya. Ke rumah gede yang sebelah sekolahan itu kan? Iya. Itu sih cerita yang gue inget. Apa lagi ya? Dipelorotin enggak Mas? Aduh anjir lu, bener nih bangsat nih. Dipelorotin apaan tuh? Kasih tahu Mas. Kita kan lagi nunggu giliran main tuh. Ya biasa kan kita pakai momen futsal apa ya? Iya futsal. Ya gue lagi pemanasan kecil lah di atas kan sambil nontonin yang di bawah main. Tiba-tiba Samit dari belakang datang. Gue pakai kolor kan, celana bola kan. Dipelorotin, kanjut gue kelihatan sama orang-orang dong. Belakangnya Tika, Jo. Belakangnya Tika. Tika gue seneng banget itu kelas 1 Mit ya? Kelas 2 loh. Kelas 1 Tika belum sama kita. Iya, belum. Iya, kelas 2. Kelas 2 itu. Itu gue dicengin di kelas itu habis itu. Dicengin bisa gue. Ya kanjutnya tepo, bukan kanjutnya tepo, emang warnanya begitu. Anjing malu banget itu gue, asli. Pamit emang resep. Maaf ya Mas ya. Ya nggak apa-apa Mit. Itu kan jadi cerita Mit. Iya benar. Kalau nggak ada itu nggak ada cerita lagi kita. Di kelas dulu kita anak baik-baik Mit ya, disengin mulu kita dibully. Kita dibully mulu. Lah, lu nggak yang terbully itu anak laki yang paling sering terbully gua sama Ajis. Apaan, Mas? Buktinya nih Mas, gua Jovan selalu terbully itu karena apa?
lu ngebully gua berdua, gua sampai duduk di paling belakang mulu. Setan emang lu yang milih. Biar bisa tidur. Oh iya, ada satu cerita ini. Gue inget. Kita nonton bokep bareng pas mata pelajaran power. Emang ada pernah. Iya. Di laptopnya Ajis. Serius lu? Gue nggak inget. Coba masih waktu itu. Ada lu. Tapi kan pokoknya gue inget banget kita berempat atau berlima duduk di belakang. Ajis nyalin laptop, Power ngejelasin di depan, kita nonton bokep anjir. Enggak, lu berdua ini Jo, lu sama Diki tuh masih speak ngadep depan terus. Iya. Jadi gua satu nama Ajis nonton tuh gua Ajis sama Dimas doang. Iya. Gue nggak inget. Ya Power nyamperin sama Ajis dimatiin, Power ke depan dinyalain. Ya kan gitu kan? Iya, di alt tab, ntar speak ngetik si bangke. Terus speak nyatet. Itu mata apa pelajaran yang nggak masuk, bokepnya yang masuk. Gue nggak inget dah itu. Iya ada, pokoknya berlima kita di belakang. Berlima. Gue nggak ikutan kali, gue kan dulu bye-bye. Mungkin jauh kalau bye-bye. Kayak lo lagi sibuk giniin ini kupingnya juga dah. Iya, lo kan tukang megangin kuping ini. Nih Mas, dari ini pertanyaan umum banget nih, maksudnya umum tuh semua anak-anak kebagian pertanyaan gitu. Lo punya cerita beneran, lo punya cerita horor nggak? Di selama lo? Seumur hidup lo? Ya. Horor. Nah, ini aja. Kalau misalnya lu punya banyak cerita, gue pengen tahu ketika lu lagi di sekolah lah atau ya, lu pas di kampus, rumah. Yang paling ini aja ya. Yang paling epic. Iya, boleh. Yang paling epic sih pas dulu gue kuliah ada namanya program KKN, kuliah kerja nyata. Nah itu gue kayak ditaruh di desa-desa gitu kan, di daerah Tangerang sono. Gue nggak menyebutin nama desanya, gue takut nyinggung warga sono. Ya adalah satu desa di Kabupaten Tangerang. Nah tapi ini gue nggak tahu ya bener apa enggak, soalnya tapi gue ngalamin. Dan sesuai penglihatan gue, entah itu gue lagi kabur penglihatan gue atau gue lagi capek, tapi emang ini gue alamin, bener-bener gue alamin. Kan gue ceritanya waktu itu maghrib mau pulang ke rumah kontrakan gue yang anak-anak cowok, kan ada kelompok gue tuh ada 17 orang cewek cowok campur kan. Ya. Tapi tinggal di 2 rumah yang berbeda. Nah jarak rumahnya itu ada sekitar ya 300 meter lah. Yeah. Nah dari rumah tempat gue habis ngumpul itu, gue pulang ke rumah yang satu lagi tuh ngelewatin sawah-sawah kayak gitu. Itu ceritanya. Itu waktu itu maghrib. Gue heran ya, bukan maghrib deng, udah selesai isya sorry. Gue heran di tengah sawah ada orang jalan, tapi tinggi banget. Bentuknya orang. Tapi gue nggak ngeliat mukanya. Orang tapi tinggi. Kira-kira berapa meter tuh? 2 meter lebih, Jo. 2 meter lebih? Badannya gue nggak tahu itu. Orang berbentuk orang manusia gitu, tapi ngebelakangin gue jalan ke arah sono ya, sama searah sama gue, cuma dia jaraknya jauh. Tinggi banget jelas. Dia lebih duluan ya? Duluan iya. Ya sama gue ada jarak 50 meteran lah. Itu tinggi jalan, itu tengah-tengah sawah. Gue kaget, ada orang di sawah tengah-tengah malah begini, malah tinggi banget ya kan. Itu lu sendirian jalannya? Awalnya gue sendiri. Tapi yang ada yang nyusul belakang. Ada yang lihat lagi? Temen gue nyusul belakang. Lu lihat nggak? Temen gue nggak tahu tuh, soalnya gue nggak nanya juga. Soalnya gue kalau habis ngeliat gitu nggak banyak cerita. Gue diem aja. Nah gue lihat, anjir itu tinggi banget, apaan kata gue. Orang bukan ya. Nah pas gue nengok ke belakang karena teman gue manggil kan, minta tungguin. Gue nengok, ya udah gue tungguin sini kata gue. Pas gue lihat ke tengah sawah lagi itu udah nggak ada. Padahal hilang tuh, berarti langsung. Hilang. Masih di sawah tuh padahal. Masih di tempat yang sama. Iya, padahal tuh kan sawah kan, ya lu tahu sendiri lah Jo, sawah kan ya
lapangan luas kan. Orang juga mau ngumpet pasti kan ya paling nggak tiduran. Iya, tiduran. Logikanya gini sih, kalaupun emang itu orang ya, nggak akan setinggi itu. Ya. Yao Ming kali itu pemain basket. Dia lagi ke Indonesia waktu itu. Lagi ke Indo ya. Iya. Kalau orang kan biasanya ngelihat hantu tuh ya penampakannya kayak Mbak Kay, ya kan? Iya. Mbak Kay putih kan, atau Mbak Kay yang merah ya. Kalau gue itu bentukannya gue laki-laki dan bener-bener sama banget bentuknya kayak manusia. Tapi nggak baju basket ya? Gitu. Enggak lah, Yomi kata. Baju basketnya warna biru ya, Bina Dharma gitu. Anjir. Tapi itu lu berapa hari di kampung itu, Mas? Sebulan. Anjir, sebulan. Tapi itu satu itu doang lu pernah ngeliatnya? Satu yang paling menurut gue epic sih itu, yang sisanya gangguan kecil gitu ya. Di atas rumah kontrakan gua katanya ada Mbak Kay. Katanya doang, tapi lu nggak pernah. Tapi gua nggak lihat secara langsung. Teman gua sih yang bilang. Mereka pun gua jadi sebenarnya teman-teman gua kakaknya yang lain itu ngalamin juga hal-hal kayak gitu. Cuma mereka baru berani cerita pas pulang ke Jakarta. Iya. Nggak berani cerita di situ langsung. Nggak semua sih, beberapa yang ngalamin. Cuman beberapa yang ngalamin. Nih Mas, kalau gue denger nih Mas, katanya di rumah lu juga ada nih Mas. Itu dari zaman SMA ya? Dari zaman SMA tuh Mas. Iya. Ceritanya tuh Mas. Kira-kira apa yang paling epic lah. Tapi bukan gue yang ngalamin ya. Kalau nggak salah waktu itu abang lu ya yang ngalamin ya? Abang sepupu gue. Jadi dia sekarang tuh dia tuh nempatin kamar yang di rumah belakang, yang di Jalan Kenanga, tau kan lo? Ya. Ya kan kamar kosong tuh sekarang dia tempatin. Nah dia tuh tidur malam sekitar jam 1-an baru mau tidur. Selimutnya ada yang narik-narik. Iya. Selimutnya ada yang narik, terus dia ada yang punggungnya ada yang nyalek-nyalek. Itu malam-malam tuh. Dia buka mata gak? Apa? Dia buka mata gak? Buka, tapi nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Itu kalau dia ngelihat lebih jelas lagi, taunya Dimas ya lagi. Iya. Nah habis itu dia paksain tidur, dia baca-baca ayat kursi, pokoknya baca-bacaan yang dia bisa tuh tidur. Besoknya dia pindah ikut tidur di kamar gua di sini. Iya, besoknya. Iya. Nah dan beberapa hari kemudian manggil orang yang katanya bisa buat ngusir atau ngendaliin gitu ya. Itu temannya om gua, diundanglah ke rumah. Katanya memang di situ tuh ada penghuninya, cewek. Jadi itu semua ruangan di rumah gua ditelusurin sama dia. Istilahnya mau diambil-ambilin. Katanya di daerah tempat gua ini, di kamar gua, daerah kamar gua inilah ya, ruangan atas gua ini juga ada, cuma kalau di sini laki. Dan itu sama yang perempuan di sono katanya sering berantem. Gitu. Terus setelah yang nyari itu ya. Setelah manggil orang itu masih ada tuh gangguannya? Alhamdulillah udah enggak sih. Sampai saat ini sih gue merasa aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak salah zaman SMA dulu lu pernah cerita ada yang kayak naik turun tangga gitu ya? Kalau nggak di musola lu Mas. Itu bukan pas SMA cuy, itu kuliah. Bukannya lu pernah cerita ya waktu kita sering nongkrong di rumah lu? Itu yang mana ya? Sering naik turun itu tangga kan? yang di musola Mas. Nah, musola rumah lu itu yang sama Yuda kalau nggak salah dia apa? Karpet lu, gulungan karpet kayaknya bukan gue yang ngalamin lu sholat. Yuda, itu di rumahnya Ajis. Itu di rumah Ajis. Itu di rumah Ajis. Gulungan karpet jatuh mah di rumahnya Ajis. Yang gue lagi sholat itu yang maghrib itu mah di rumahnya Ajis itu. Kenapa itu? Gue nggak tahu itu ceritanya. Itu mah bukan SMA juga, itu udah kuliah. Kayaknya SMA gue nggak pernah cerita deh. SMA pernah lu ada yang naik turun tangga dah, gue ingetnya gitu di rumah lu.
Makanya dulu waktu kalau kita masih di rumah lu setelah maghrib gitu, turun aja minta temenin. Pada minta temenin, Iya, temenin gue iya. dong turun. Gue yang lihat, Motor. kayaknya bukan gue yang lihat deh. Lupa gue juga asli. Iya lupa. Itu kalau di rumah Ajis gimana ceritanya mas? Oh itu sialan sih. Masalahnya gue lagi sholat. Iya ngapa? Gue selesai sholat, tahiyat terakhir. Lu tau karpet kan? Disenderin ke pojokan gitu. Logikanya kalau karpet mau jatuh tinggal brok gini kan. Ini jatuhnya gini nih, set, naik lagi. Nah iya itu. Naik lagi, kuprak. Ajis lagi mandi, gue gedor-gedor. Tanya Iya. Ajis, kalau gak percaya. Terus sholat lu batal dong? Itu gue udah salam. Oh, udah lagi salam. Nah ini pertanyaan gue apa gue sholatnya nggak khusyuk atau nggak bener atau emang tuh setan udah nggak takut sama orang sholat apa gimana, gue nggak ngerti. Gokil. Tapi juga. Itu lu ngeliat jelas mas kayak naik turun. Jelas Jo. Orang mungkin bisa nggak percaya tapi gue ngeliat sendiri. Itu posisinya di belakang lu apa di depan lu itu? Depan. Jadi gue tuh di rumah Ajis tuh sholat di ruang tengah. Ngadep ke pintu keluarnya. Ya. Nah di si karpetnya itu disenderin deket situ. Dan di rumah Ajis bukan gue doang yang ngalamin. Raka pernah, kalau Raka anduk apa kalau nggak salah tuh tiba-tiba jatuh. Tapi jatuhnya aneh. Gitu ya? Iya. Kalau gue di rumah Ajis ngalamin itu doang. Tanya aja Ajisnya. Kalau bagian dia podcast. Iya, next episode kita tanyain. Cerita horor ya lumayan sih, udah lumayan banyak jalanin. Tapi dari sekian cerita horor yang gue alamin malah bikin gue jadi nggak terlalu takut sebenarnya. Jadi gimana ya? Dulu kan gue parnoan parah, tapi setelah gue ngalamin kejadian-kejadian itu kayak yang ya udahlah, memang mereka tuh ada gitu ya, kita masing-masing aja. Jadi lebih terbiasa lah ya. Jadi nggak parnoan parah kayak dulu lagi. Iya. Benar. Oke deh mas, segitu dulu kita nanya-nanya informasinya dari lu. Iya. Kita juga mau bilang makasih udah ngeluangin waktunya. Iya, makasih udah buat di sini. Obrolan kita yang penting apa enggak sih sebenarnya? Nggak penting sih mas. Penting ya, buat hiburan aja ya. Buat satu orang itu ya Mit ya, yang iya benar. Mulu. Tapi kita nggak boleh ngasih tahu namanya mas, cuman yang dia mau tahu itu lu single apa nggak, udah gitu doang sih. Iya. Ya ternyata dari SMA suka gitu. Iya mas. Ya gini aja deh sekarang mas, kalau lu mau tahu namanya siapa, bayarannya harus lebih gede mas, soalnya dia gede mas. dia ngasih kita uang tutup mulutnya gede. Iya, uang tutup mulutnya gede. Ya, thank you Dimas. Ya, sama-sama nih. Atas waktu luangnya. Nanti bayarannya sama manajer kita ya? Iya, manajer kita. Iya. Bayarannya. Gue tunggu. Oke. 10 juta. Anjir, mahal juga. Yang penting kita silaturahminya sih. Yang penting kita silaturahminya. Lu ada mau pesan nggak buat Akisoak? Oh ya, pesan-pesan dulu nih sebelum kita akhirin. Kesan apa nih? Buat anak-anak Akisoak gitu. Ya buat anak-anak Akisoak semua, semoga sehat selalu. Apalagi di kondisi sekarang, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman aja. Lah sama gitu. Jaga imron. Jaga iman, jaga imun. Ya sekarang lagi PPKM, apalagi di kita kan ikutin anjuran lah. Ya. Dan biar cepat selesai ya. Iya, sehat terus pokoknya. Semoga kalian tetap bisa ngejaga silaturahmi sama kita, tetap berteman sampai kapanpun. Ya udah sih aja. Ngobrolin teman-teman. Tetap solid. Ya, solid. Jangan gampang lupain lah gitu. Ya betul. Kita dulu punya cerita yang banyak gitu kan. Ya, masa mau dilupain gitu aja ya kan? Iya. Oke, thank you Mas. Sama-sama Dimas. Sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akhirin aja podcast kita kali ini, minggu ini. Untuk nextnya mungkin siapa Jo? Mungkin Ajis.
Nextnya ya. Mungkin aja sih ya. Oke. Jis, giliran lu. Jis, siap-siap Jis. Gua tanya-tanyain loh. Iya. Oke, teman-teman, kita akhirin aja, kita sudahi. Udah waktunya nih, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Dimas. Sekian dulu dari gua, Dimas Satria Putra atau Samit, dan ada di sana yang di jauh banget di sono di Australia ada Jovan dan bintang tamu kita Dimas Lazuardi. Salam, dadah.